Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu peta yang disusun oleh Muhammad Azhar Tifalgi dengan NRP 23/2017-002, kemudian Muhammad Hadian dengan NRP 23/2017-067, dan saya sendiri Muhammad Aditya Nurfadilah NRP 23/2017-076 dari mahasiswa Teknik Geodesi ITENAS Bandung. Pertama adalah definisi. Dikutip dari dua macam sumber. Yang pertama dari Erwin Rains pada tahun 1948. Peta adalah gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat secara vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelasan. Yang kedua, dikutip dari Bako Surtanal tahun 2005, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peta umum dengan contoh peta topografi dan peta geografi. Yang kedua adalah peta khusus atau peta tematik dengan contoh peta daerah rawan bencana dan peta curah hujan. Yang ketiga adalah peta navigasi dengan contoh peta penerbangan dan peta rute jalan. Seberapa dekat sih kita sebagai manusia dengan peta itu sendiri? Nah, dalam bagian peta navigasi ada dua contoh, yaitu Google Maps dan ojek online. Keduanya sangat penting bagi kehidupan manusia pada zaman sekarang karena teknologi ini yang membantu kehidupan manusia untuk menemukan suatu lokasi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara instan seperti itu. Selanjutnya adalah peta khusus atau peta tematik. Merupakan peta yang memvisualkan bidang bumi dengan topik tertentu yang berdasar pada tujuan pemetaan. Contohnya peta curah hujan. Kemudian jenis peta umum. Peta umum merupakan peta yang memvisualkan semua terlihat secara global yang ada di bidang bumi. Contohnya adalah peta topografi. Apa sih fungsi peta itu sendiri? Pada video ini kita menjelaskan 4 macam fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif yang berhubungan dengan tempat lain di muka bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran sehingga luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi dapat diukur dari peta. Yang ketiga, mengumpulkan, menyeleksi, dan menyajikan data suatu daerah. Yang keempat, memperlihatkan bentuk negara, benua, gunung, dan lain-lain. Unsur-unsur peta dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, judul. Mendeskripsikan tipe peta. Entah itu peta khusus, atau peta umum, atau peta navigasi. Kemudian, legenda. Keterangan dari simbol-simbol untuk memahami peta itu sendiri. Kemudian orientasi arah untuk menunjukkan arah utara atau arah mata angin. Yang selanjutnya skala, perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Dengan contoh skala 1:25.000.
dengan penjelasan 1 cm di peta adalah 25.000 cm di lapangan atau 250 meter di lapangan. Yang selanjutnya adalah simbol, tanda atau gambar yang memiliki kenampakan yang ada di permukaan bumi. Yang berikutnya adalah grid, garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat. Warna peta membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi. Selanjutnya tipe huruf untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Dan yang terakhir adalah inset atau indeks peta. Peta kecil yang disisipkan di peta utama. Syarat peta itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah confirm, atau bentuk di peta harus sama dengan bentuk di kenyataan sebenarnya. Yang kedua adalah equidistant, atau jarak di peta harus sama dengan jarak di lapangan setelah dikalikan skala. Yang ketiga adalah equivalent, atau luas di peta harus sama dengan luas sebenarnya. Lalu siapa sih yang membuat peta, yang biasanya membuat peta? Nah, yang biasanya membuat peta adalah dari bidang teknik geodesi. Geodesi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan, gaya, dan beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Teknik pengumpulan data untuk pembuatan peta itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, terrestrial survey, atau pengumpulan data diperoleh langsung dari pengukuran langsung di lapangan. Yang kedua, remote sensing, atau penginderaan jauh, pengukuran atau perolehan data informasi pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain jauh di atas objek yang diindra. Yang ketiga, digital or scanning analog maps, yaitu melakukan scanning pada peta analog. Ada beberapa software yang biasa digunakan untuk membuat peta. Yang pertama, ArcGIS, yang kedua, QGIS, yang ketiga, MapMe. Mahasiswa teknik geodesi ITENAS biasanya membuat peta menggunakan software ArcGIS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.